Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani mundur, biar saya menggantikan. Saya akan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur, lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting jabatan gue aman. Saya nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu. Lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian karena dibayari keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali Pak, saya teknisnya banyak sekali. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan saya apa karena saya udah banyak mendengar lah. Bukan Pak, ada lagi dari Pak Rismon yang di TV tapi udah aku ikuti terus. Nah itulah Pak. Terus apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo, atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami yang mau dipenjarakan di Indonesia ini. Gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Gitu. Sudah. Ya. Itu loh. Kok diam gitu loh? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismon, Roy Suryo dan Tifa. Kami nggak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima. Adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu. Itu loh.
Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya, di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Diva, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazahnya asli, udahlah Pak. Bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya, bertemu dengan anggota DPR, bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo, bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Ini negara apa sih ini? Sudah jelas-jelas dan semua bermain diam. Media pun kalau nggak ada YouTuber, nggak ada kami, nggak berani nih mengupas ini. Media mainstream. Setelah sekarang publik sudah rame, ya, mengetahui bukti-bukti baru, ikutan. Jadi kalau kita nggak bisa lagi berharap pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga independen ini, maka ayolah kita bubarkan. Nggak ada gunanya, ya kan? Kalau kami sampai di penjara menyuarakan ini, dan kami dari buku itu, generasi ke depan akan melihat betapa bobroknya penegakan hukum. Bukan hanya di rezim Joko Widodo, ternyata di rezim Prabowo Subianto juga nggak ada perubahan. Kalau sampai gitu. Prabowo Subianto, saya lihat profil keluarganya orang-orang educated, tentu menghargai buku, menghargai penelitian, ya, diapresiasi. Kalau Joko Widodo ya memang wajar nggak menghargai buku, ya, tontonannya katanya Doraemon atau apa, Shinchan atau apa ya gitu. Jadi kalau Prabowo Subianto kan keluarganya juga, Pak Prabowo Subianto juga orang-orang educated, tentu ya menghargai produk-produk akademik, gitu Pak ya. Jadi kami harapkan ini bukan tempat curhat saja. Jadi benar bahwa ada nanti konversi tentang kami. Oh, kami akan mengajukan ke RDP. Kami sudah bertemu Prabowo Subianto membicarakan ini. Kalau Bapak ingin soft file dari saya akan kasih. Ya, gitu. Sedikit ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Ini kan 2 kali Pak kami bertemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ke sini, kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil disayat, kaca mobil dipecahkan. Nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari itu tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabianto. Baik Dr. Diva. Saya kira waktu ya. Jadi sebenarnya semua permasalahan ini sebenarnya sudah kami catat juga ya. Tinggal permasalahannya ini kan Bapak Ibu sebagai pengandu lah istilahnya ya.
di SOP kami itu sebenarnya menghendaki supaya ada kelengkapan persyaratan pengaduan. Kami mana? Sudah. Gimana? Sudah ada semua. Oh, sudah. Saja sudah ada. Oke. Sebentar, saya nggak melihat ada di meja ini kan baru saya beri tadi. Kayaknya nggak ada ya. Yang ini, yang surat kuasa. Surat dari kami. Ini. Ya, surat dari kami. Surat dari Bapak itu yang ini nih. Nggak, bukan itu. Nah, berarti nggak ada, itu dari saya. Boleh. Kemana surat itu? Saya bingung juga. Iya, saya. Yang lama Pak, yang berkas Surat ini aslinya. Nggak sampai ke Pak Ketua kayaknya. Belum. Nanti nggak sampai. bukan begini Bapak. Ya, Coba kami sampaikan sedikit Bapak mekanisme penerimaan pengaduan di kita. Jadi setelah berkas Bapak Ibu diterima, itu kemudian berkasnya disalin, ya didigitalisasi, disimpan di arsip, berkasnya kemudian dilimpahkan ke kami di bagian pemantauan. Nah, saya sudah buka minggu lalu di sistem sudah ada. Jadi berkasnya itu secara digital saya peroleh. Ada. Nah, yang kedua saya menanggapi Nggak, maksudnya sedikit. ada dokumennya. Ada. Ada. Yang kedua, yang dari Yang kedua. Yang ini, yang kayak gini. Yang ini. Ini kapan diberikan, Bu? Itu tanggal itu. ada tanggalnya. Enggak ada tanggalnya. Soalnya begini Pak, Ada tanggalnya loh, Pak. Ini nggak ada tanggalnya nih. di paling akhir Pak, tanda tangan. Tidak ada. Ya, artinya tanda terimanya juga nggak ada kan? Kapan Ada tanda diterima? terimanya. Oh, ada. Kalau ada pasti ada, Pak. Ada, Pak. Nggak, artinya kan seharusnya ada di meja Bapak ini untuk kita bahas kan. Seharusnya. Saya sudah sampaikan ke Bapak, dokumennya sudah diarsip. Saya sudah dapat salinannya di sistem. Tinggal saya buka aja. Ya, tinggal kita Artinya kerjakan. sudah di saya. Maksudnya belum disampaikan komisioner, masih disimpan di sistem. Bukan, Bu. Kan kami ditunjuk PSI untuk menanganinya. Tapi komisioner kan mestinya baca toh. Benar. Nggak dikasih sama ada. Komisioner nggak dikasih. Saya belum saya kasih. Lah ini masalahnya Pak. Ini kan masalahnya kan critical time. Mereka ini kan posisinya kan nasibnya ini kan ditentukan dalam minggu-minggu ini. Minggu ini bukan minggu-minggu. Nah, iya. Ini ada tanda terima loh Pak. Tanda terima ada ya? Ada tanda terima yang kita foto. Kira-kira proses penanganan pengaduan itu berapa lama Pak biasanya? Tanggal 14 Juli loh Pak. Udah lama. Masa sampai 1 bulan nggak dikasih komisioner? Bagaimana nih? Jadi begini Pak, banyak kejanggalan. Kemarin sudah jelas dikenalkan. Sabotase apa gimana kayak Itu yang khawatir. Ombudsman disabotase. Kompolnas itu pun baru ada kami baru kopikan. Dari awal katakan nggak terima ya, akhir tadi setengah jam kami itu. Baik, jadi gini, Pak. Sebentar Pak Kaltiri, saya tengahin dulu. Artinya ini kan sudah dalam sistem, ya kebetulan waktu itu mungkin tidak langsung diterima oleh komisioner. Jadi atensinya kayaknya masih belum maksimal memberikan atensi atas aduan bapak-bapak ya. Untuk itu hari ini kebetulan saya yang menerima. Siap. Ya, saya akan memberikan atensi dan saya akan bicarakan dengan komisioner lain. Karena di Komnas HAM itu mekanismenya adalah kolektif kolegial. Ya. Jadi nanti saya akan pertanyakan kasus ini, kemudian kita akan tentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas dasar aduan ini, kan gitu ya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekarang ketemu saya, sehingga artinya saya akan bisa memberikan atensi dan akan koordinasikan dengan komisioner yang lain, ya itu. Dan satu lagi yang ini saya sampaikan, bahwa ini masalah hukum, tentunya Komnas HAM sangat menaruh perhatian khususnya dalam hal julok prosesnya. Artinya kita tetap akan mengawal rasa keadilan Bapak Ibu itu harus terpenuhi, ya. Itulah yang akan terus kita kawal. Satu hal lagi Pak, kami semua ini dengar pada waktu itu Kompolnas diperkenalkan, Komnas HAM diperkenalkan pada kami. Waktu? Iya, gelar perkara. Nah, itu yang terus terang hari ini saya menyangkal, ya. Saya katakan selama ini Komnas HAM tidak pernah terlibat di dalam gelar perkara yang Bapak maksud. Iya, kami khawatir ada orang-orang sini yang hadir karena pendekatan pribadi. Karena ada hubungannya dengan Khairul Anam. Jujur aja saya buka. Khairul Anam ini kan mulai di sini waktu kilometer 50 dan kemarin pun seolah jadi humasnya Polri. Dan itu tidak dihadirkan waktu kita ada. Nah ini
Nah, mungkin temannya yang di sini diajak atau apa, tapi diperkenalkan Komnas HAM. Dia seperti jubir ya, mengatakan Ya sepanjang yang ada dalam catatan kami sih belum pernah kita dilibatkan Yang ya. perlu dicek Pak, perlu dicek sehingga kami tahu Nggak ada, siapa nggak ada yang undangannya dilakukan. juga. Kalau emang gitu kami minta pertanggungjawaban dari Barreskrim. Kenapa harus ada kebohongan di silakan. yang mulia Itu sumbernya dari siapa kan? Ditanyakan Tanyakan identitasnya aja. siapa begitu. Iya. Oh iya, Kita nggak besok kita ke Barreskrim kalau perlu. Iya, tanyakan aja. Wartawan kita rame-rame. Kebenaran. Agak aneh juga sih Pak ya, ini Apa? Komnas HAM ya. Waktu gelar perkara ADP Iya. yang satu orang Itu resmi diundang kita hadir. Sementara isu nasional ini Pak ya, diundang. melibatkan 12 orang yang akan dipenjarakan bertahun-tahun, nasib orang itu Komnas HAM menyatakan tidak dihadirkan, itu aneh sekali ya. Ya, Ibu pertanyakan aja ke penyidiknya nanti. Enggak, maksudnya aneh sekali Pak. Nah, maksudnya kita nggak menuduh orang di peristiwanya ini. Tapi ada satu ya Pak. Kami ini Pak yang datang gelar ini. Kami lihat nih datang. Gelar. Dan kami sebenarnya mendengarkan. Komnas HAM diperkenalkan. Diperkenalkan Pak. Gitu loh. Nah ini kebohongan-kebohongan seperti ini adalah satu dosa-dosa yang perlu kita tambahkan. Kebohongan mereka. Pak, perlu 2 menit Pak. Ini apa? Ini kan kena juga. Dari jurnalis Pak. Jurnalis kena Pak. Jadi izin saya singkat aja. Pada awalnya kan waktu masih penyelidikan, para peneliti ini yang terhormat yang dijadikan terlapor Pak. Ya. Tetapi tiba-tiba saat SPDP-nya keluar sekitar 2 minggu yang lalu, tiba-tiba bertambah 4 nama jurnalis disebutkan di paling bawah. Salah satunya saya dan Bang Ian, salah satunya juga. Jadi di SPDP itu mungkin tadi dikasih ya Pak. Di SPDP itu ada 4 nama. Yang dimaksud SPDP yang Barreskrim atau yang PNJ? Di Polda Metro Jaya. Ada yang belum dapat kita. Yang Ya. Bapak kasihkan kan yang Barreskrim. Betul. Jadi Izin kita Pak. nggak tahu siapa-siapa orang yang ditersangkakan di situ. Ini bisa dikopikan aja Pak. Saya nggak punya. Ya. Mohon izin empat nama terakhir di sini. 4 nanti di copy aja Pak ya. Iya. 4 nama terakhir yang terbawah di situ adalah jurnalis. Artinya begini Pak, dari Undang-Undang Pers nomor 4099, Kopikan. seorang jurnalis itu teridentifikasi dari kegiatannya. Bahwa kegiatannya itu adalah kegiatan jurnalistik, mewawancara dan memperoleh informasi, investigasi dan seterusnya. Jadi selama saya diperiksa di penyelidikan, saya selalu ditanyai identitas wartawan. Karena saya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan itu ke penyelidik, sehingga saya bilang saya punya, tapi saya tidak mau itu disita oleh Anda. Tidak perlu saya copy atau saya berikan kepada Anda. Nah, mereka mungkin menarasikan segala macam sehingga saya disebut podcaster. Itu terserah. Tapi saya sudah punya identitas Dewan Pers sebagai wartawan utama sejak 2017. Tetapi menurut saya itu tidak menegasikan juga kawan-kawan ini yang tidak punya identitas Dewan Pers. Saya tidak tahu siapa yang punya atau siapa yang tidak. Tetapi kegiatan mereka hari ini pun adalah kegiatan jurnalistik. Dan itu harus ditekankan oleh Komnas HAM bahwa masyarakat